warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aira Rizky Ananda dengan NIM 204-2017-34. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari Universitas Islam Sultan Toha Saifuddin Jambi, angkatan tahun 2020. Jadi, di sini saya akan memberikan ulasan singkat tentang P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan. Sebelum itu, kita harus tahu apa sih itu pengertian P3K. Jadi, P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan yaitu upaya memberikan pertolongan pertama secara cepat dan tepat kepada pekerja ataupun orang lain yang berada di tempat kerja yang mengalami sakit atau cedera di tempat kerja. Lalu setelah itu kita harus tahu juga apa sih tujuan adanya P3K. Tujuannya itu adalah yang pertama menyelamatkan nyawa, yang kedua meringankan penderitaan korban, yang ketiga mencegah cedera, dan yang keempat mempertahankan daya tahan korban. Lalu, kita sebagai penolong harus memiliki sikap. Yang pertama, tidak panik, di mana bertindak cekatan, tenang, tidak terpengaruh keluhan korban, jangan menganggap enteng bukan derita korban. Kedua, yaitu melihat pernapasan korban. Jika perlu, berikan pernapasan buatan. Lalu yang ketiga, hentikan pendarahan, terutama luka luar yang lebar. Yang keempat, perhatikan tanda-tanda shock. Yang kelima, jangan terburu-buru memindahkan korban sebelum kita dapat menentukan jenis dan keparahan luka yang dialami korban. Setelah itu, setelah kita memiliki sikapnya, kita harus memiliki kewajiban kita sebagai penolong. Yang pertama yaitu perhatikan keadaan sekitar tempat kecelakaan. Yang kedua, perhatikan keadaan penderita. Yang ketiga, merencanakan dalam hati cara-cara penanganan yang akan dilakukan. Yang keempat, jika korban meninggal, beritahu posisi atau bawa korban ke rumah sakit. Setelah itu, ada tindakan P3K. Yang pertama, menilai situasi, di mana kita harus memperhatikan situasi yang terjadi dengan cepat dan aman, kenali bahaya yang mengancam diri sendiri, korban, dan orang lain. Lalu, yang kedua, kita mengamankan tempat kejadian. Perhatikan faktor penyebab terjadinya kecelakaan, utamakan keselamatan diri, jauhkan korban dari bahaya dengan cara aman dan memperhatikan keselamatan diri sendiri atau dengan alat pelindung. Lalu, yang ketiga, memberikan pertolongan. Yang pertama dilakukan yaitu menilai kondisi korban. Ini dapat dilakukan dengan cara memeriksa kesadaran, pernapasan, aliran darah, dan gangguan lokal. Lalu yang terakhir, yang keempat yaitu mencari bantuan, di mana kita bila memungkinkan mencari bantuan orang lain untuk mengamankan tempat kejadian kecelakaan, bisa menelepon rumah sakit atau tenaga medis, mengambil alat-alat P3K, membantu mengatasi pendarahan, atau membantu memindahkan korban. Baiklah, setelah kita tahu pengertian P3K, tujuan P3K, sikap penolong, dan kewajiban penolong, sekarang saya akan langsung mempraktekkan bagaimana pertolongan pertama ketika gigit ular berbisa. Nah, contohnya itu saya ambil yaitu ketika kita digigit ular berbisa. Jadi, langkah-langkah penerapan P3K ketika korban sedang digigit ular itu, yang pertama, cobalah untuk tidak terlalu panik dan tenang. Jika orang lain yang terkena gigitan, usahakan untuk tetap membuatnya tenang. Lalu, rebahkan tubuh di tempat yang nyaman dan hindari gerakan sebanyak mungkin. Lalu, ketika tangannya sedang digigit ular, jika dia memakai aksesoris, kita melepaskan aksesoris itu tersebut. Jika memungkinkan, biarkan anggota tubuh yang tergigit diistirahatkan dengan posisi yang lebih rendah dari organ hati. Lalu, segera bungkus area sekitar tungkai yang digigit, mulai dari lokasi gigitan dan pangkal dari gigitan tersebut. Pastikan agar perban telah kencang dan mengikat pangkal dari gigitan. Lalu, amankan belat ke tungkai yang diperban untuk menjaga tungkai kaku dan tidak bergerak. Hindari menekuk atau menggerakkan anggota tubuh secara berlebihan saat menerapkan belat.
Lalu, jangan sampai lepaskan belat atau perban sampai korban gigitan ular telah sampai di rumah sakit dan menerima anti bisa ular. Jadi, setelah tadi saya mempraktekkan contoh penerapan P3K ketika kita sedang digigit ular, ternyata P3K itu ada manfaatnya loh dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, mempertahankan penderita tetap hidup dan terhindar dari maut. Yang kedua, membuat keadaan penderita tetap stabil. Yang ketiga, mengurangi rasa nyeri, ketidaknyamanan dan rasa cemas. Lalu yang keempat, dengan adanya P3K membantu memastikan tersedianya metode yang tepat dalam memberikan bantuan medis.